Pertempuran habis-habisan pada masa revolusi fisik rupanya tidak hanya terjadi pada pertempuran 10 November di Surabaya atau peristiwa Bandung Lautan Api saja. Setiap daerah di tanah air memiliki pertempuran yang tidak kalah sengitnya, termasuk di wilayah Malang. Taktik bumi hangus untuk menghalau tentara Belanda menduduki berbagai bangunan fisik merupakan salah satu cara yang dilakukan di Malang. Taktik ini diterapkan ketika terjadinya agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Taktik bumi hangus adalah taktik militer dengan membakar bangunan-bangunan dan infrastruktur lainnya yang mungkin akan dimanfaatkan oleh musuh. Dengan menghancurkan bangunan vital, maka para penyerang tidak bisa memperkuat pertahanan mereka di kota yang mereka serang. Bumi hangus atau membakar beberapa bangunan yang strategis dipilih untuk menghalau Belanda menduduki secara mudah berbagai objek vital. Pembakaran ini dilakukan di berbagai wilayah di pusat kota Malang yang pada masa lalu memang sudah identik dengan masyarakat Belanda. Pada tahun 1947, Belanda memutuskan untuk kembali menguasai Jawa Timur. Malang menjadi target karena sifatnya sebagai daerah pertahanan, maka Malang harus dikuasai dulu baru kota lainnya. Maka pada tanggal 31 Juli 1947, Belanda menyerang Malang hingga kembali berada di bawah pendudukan Belanda dalam agresi militer 1. Sebelum Belanda memasuki Pandaan, Hamid Rusdi berkeliling kota menaiki jeep dan memerintah seluruh rakyat membumi hanguskan bangunan-bangunan Belanda di Malang. Pasukan Trip dan rakyat Malang bahu-membahu menghadang pasukan Belanda dalam agresi militer ini. Sebanyak hampir 1.000 bangunan Belanda dibakar dalam upaya mencegah kota diduduki kembali oleh penjajah, termasuk balai kota Malang. Untuk itu, pemerintahan sementara dipindahkan ke Hotel Pelis, sekarang Hotel Pelangi. Tujuan dari taktik ini adalah agar Belanda tidak bisa menempati bangunan-bangunan di Malang. Untuk menghindari korban jiwa dari masyarakat Bumiputra, para pejuang terlebih dahulu meminta masyarakat kota Malang untuk mengungsi ke wilayah selatan seperti Tumpang, Wajak, Turen, Gondang Legi, dan lain-lain sebelum menerapkan taktik bumi hangus ini. Beberapa gedung yang menjadi korban dari aksi ini diantaranya adalah gedung The Javasip Bank atau sekarang Bank Indonesia, Balai Kota Malang, Penjara Lowokwaru, Pabrik Gula Kebon Agung, serta beberapa bangunan lain yang dianggap vital. Bahkan seluruh jaringan air bersih, telepon, dan logistik semua juga diledakkan. Hanya jalur listrik saja yang masih tersisa dan tidak ikut diledakkan. Pendudukan Belanda di Malang berakhir pada 6 Februari 1948 ketika perjanjian Renville ditandatangani. Sejak perjanjian itu terjadi gencatan senjata antara kedua pihak dan peperangan berpindah ke atas meja diplomasi. Malang kembali memperoleh kedaulatannya kembali pada 27 Desember 1949. Kota Malang yang sebelumnya sepi dan hancur mulai berangsur pulih dan kembali dibangun lagi. Dan pemerintahan Kota Malang akhirnya kembali ke gedung Balai Kota pada 2 Maret 1950. Oke sobat, itu tadi kisah pembumi hangusan Kota Malang yang terjadi tahun 1947. Semoga informasi tadi menambah wawasan kita tentang sejarah Kota Malang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Apabila ada tambahan-tambahan informasi tentang sejarah Kota Malang, boleh ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.